kerjasama antar kelompok PBL yang sudah disiapkan oleh kita ada di sini sebenarnya. Bentar. Saya buka dulu ya. Ini agar teman-teman terlihat nanti gambaran pekerjaan antar kelompoknya itu akan seperti apa. Ini ya, ini saya klik di sini, saya klik. Oke. Nah ini PBL sites-nya. Alamatnya di sini ya, sites.google.com/view/ oh panjang banget ini ya. Saya ringkas. Oke, saya bikin catatan. Saya buat yang lebih simple. Nah ini, teman-teman bisa saya copy. Nah, di sini ya. Jadi saya buka sini sama buka sini. Oke, monggo. Ini ya. Kelihatan nggak ya? Saya gedekan dulu fontnya. Benarnya lampu nggak sinar. Mati lampu, Bu? Iya dong, Bapak. Ya, mudah-mudahan yang mati lampu cepat nyala. Amin. Oke, teman-teman bisa buka alamat ini, sites.google.com/view/ppl. Melalui sini juga bisa. Ya, melalui ini juga bisa. Kita udah bikin yang versi pendeknya, agar ngetiknya nggak terlalu panjang. Oke, ya, silakan yang mau nyobain. Ini saya, biar teman-teman bisa buka semua ya. Oke. Nah, jadi notepad-nya di sebelah kanan masih bisa Ibu lihat. Satu sisi di sebelah kiri saya alamat. Oke. Nah, ini ketika sudah dibuka di Google Sheet sebelah kiri ini, ya saya kasih intro sedikit. Di teman-teman NFEC di pekan yang lalu dengan Ustadz Lukman sudah memberikan materi terkait dengan Google Classroom ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Google Sheet ini juga disinggung. Iya. Nah, begitu kan. Sebenarnya tahapan materi pelatihan kita sebenarnya kalau bisa dianyam, bisa dirakit, itu pada akhirnya akan membentuk satu pola, satu peta. Agar teman-teman sudah siap dengan materi pelatihan-pelatihan berikutnya, kira-kira begitu. Nah, di PBL saat ini kalau kita sebagai guru fasilitator, ya kita bisa pantau keseluruhan kelompok-kelompok kita menggunakan satu jendela. Ya. Ada yang putus-putus, mana? Bisa di-mute sebentar? Bisa di-mute sebentar? Iya, bentar. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan ya. Teman-teman minta tolong di-mute. Nah, di kelas pembelajaran ini, melalui Google Sheet ini akan di-sharekan terkait dengan media tools yang akan digunakan. Diskusi dan brainstorming via Padlet sudah ada linknya di sini ya. Jadi linknya ini ketika saya klik, ya, dia nanti akan lari ke sini nih. Ke sini, ke diskusi ini. Jadi kelompok agama, kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok sosial. Nah, sebagai contoh, ketika saya ada di anggota kelompok 2 pendidikan, saya akan nulis tentang ini artikel pendidikan. Lihat bawah ya. Saya enter. Oke. Ini artikel pendidikan, ada diskusi di situ, maka kita sebagai fasilitator, ketika kita ingin memantau progres mereka, di tombol PBL, di sebelah kanan ini ada PBL, klik. Proses atau dinamika yang sedang berjalan di grup tadi, lewat Padlet tadi bisa langsung kita monitor di sini. Nah ini kelompok 2 tadi barusan saya sudah ngetik, ini artikel pendidikan, lihat bawah ya. Nah, gitu. Nanti setelah ini kita perdalam tentang Padletnya ya. Jadi kelompok kedua kan bahas tentang pendidikan. Ini ada artikel-artikel terkait yang dibutuhkan. Termasuk juga kita nulis di sini juga boleh. Tes 1, 2, 3.
gitu kan. Maka di tampilan Padlet-nya juga akan mengalami adaptasi. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Padlet ini atau Google Sites ini, alamat ini nih, ya, ini dalam rangka untuk melihat semua pekerjaan tiap kelompok dalam satu jendela. Oke. Tidak hanya di situ, teman-teman sekalian, ini ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya, yang sudah kita siapkan Google Slides-nya. Jadi kelompok 1, kalau saya pengen tahu, oh kelompok 1 nih, dia sudah melakukan perubahan-perubahan apa di slide-nya. Ya, nah ini sudah bisa kita lihat, kelompok 1, pilihan isu agama, gitu kan. Nah, ini tinggal diklik saja seperti kita melihat PowerPoint. Nah ini slide 1, ini slide 2, gitu ya. Jadi perubahan-perubahan apapun di slide, slide-nya yang mana Ustaz? Nah ini slide-nya. Oke. Ini slide dari kelompok 1. Nah, loading, oke. Nah, teman-teman nanti yang sudah masuk di kelompok 1 atau kelompok-kelompok yang lain yang ingin menggunakan slide ini, sebenarnya teman-teman sudah kita kasih linknya ya. Begitu, menggunakan email yang kemarin sudah diberikan, tinggal nambahkan di sini juga sama kayak PowerPoint persis, gitu ya. Jadi tinggal misalkan kita ingin nambah slide baru tentang ini misalkan. Nah, ini hasil kajian kelompok. Nah, misalkan gini. Oke, sudah otomatis di-save oleh Google Drive atau Google Slide yang ada di situ. Berikutnya, di sini, kelompok 1, dia harusnya sudah menyesuaikan dengan perubahan yang tadi sudah dilakukan oleh di kelompoknya. Oke, kita lihat ya. Kelompok 1, kelompok. Nah, ini. Sudah langsung secara live, apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok otomatis bisa dilihat oleh guru atau fasilitator di dalam tools ini atau jendela ini. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nanti praktek atau simulasi menggunakan Padlet atau menggunakan Google Slide, mudah-mudahan kita bisa sajikan ya di sesi saat ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Nah, balik lagi ke sini, Bapak Ibu. Ini penting untuk menjadikan penyiapan kita. Di dalam PBL ini, apalagi PBL online, tantangannya ada 2 lagi-lagi. Di PBL-nya sendiri itu challenging banget ya. Kalau kita di kelas fisik kita saja, menerapkan PBL ini untuk kelompok anak-anak kita berpikir tingkat tinggi kolaborasi itu challenging, satu hal. Apalagi PBL online, ya. Sehingga ini ada hal-hal yang faktor pendukung kesuksesan yang kita rangkum dari pengalaman teman-teman dan juga dari beberapa literatur yang mendukung. Yang pertama dari sisi siswa, Bapak Ibu, ini curiosity nih, rasa ingin tahu. Kalau PBL kita sajikan pertanyaan yang menantang, coba saya preview sejenak ya pertanyaan-pertanyaan yang ini nih. Nah, contoh nih. Ini contoh baru ya. Nanti kita akan masuk ke slide ini. Sebagai kepala di pendidikan saja begini, sebagai kepala dinas pendidikan di Lebak atau di Lebak Banten yang baru ditunjuk, apa problem yang Anda dapatkan dengan pemberlakuan belajar di rumah dan bagaimana solusi yang efektif untuk tetap belajar di rumah pada masa yang lebih panjang nanti? Itu ya, lebih panjang nanti. Nah, di mana 2017 yang lalu, ya, di sana masih kekurangan 4.000 guru, angka putus sekolah yang masih terbilang tinggi. Ya, di laporan Tempo kemarin yang kita telusuri ada 110.000 siswa putus sekolah pada tahun 2004. Ini pertanyaan ini ya cukup men-challenge karena ini adalah pembelajar waktu yang sekarang ini kita create adalah untuk guru-guru ya, sehingga harapannya ini challenging ya. Ini pendidikan, ini sosial budaya ya. Nah, jadi curiosity itu anak-anak itu atau peserta dengan ada pemantik pertanyaan itu ya, dengan mengkaitkan beragam peristiwa tadi ya, harapannya mereka rasa ingin tahunya tinggi.
oh iya di Lebak Banten ya, ada peristiwa apa misalkan. Oh di sana apa angka putus sekolahnya bagaimana, gurunya bagaimana, terus berikutnya sarana prasarana bagaimana, listrik bagaimana, ya dan seterusnya. Sehingga curiosity itu yang mendorong siswa agar dia bisa mencari sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya referensi yang bisa untuk mendukung kesuksesan pembelajaran. Berikutnya yang kedua adalah self-regulated learning. Ya, ini bagaimana siswa itu bisa meregulasi dirinya sendiri, menetapkan targetan mereka sendiri. Ya. Terus berikutnya dia bisa menyusun, oh saya punya target ini saat menyelesaikan satu kasus tentang pendidikan, gitu kan. Sehingga SRL siswa yang sudah terbangun dengan baik, ya, oh maka saya akan melakukan penelusuran di ini, di waktu ini, gitu ya. Sehingga harapannya dia bisa menjawab pertanyaan itu. Terus, SRL yang baik juga harus ditopang atau didukung oleh kemampuan teknis, misalnya gini, searching, googling, convert file, ya dan sebagainya. Karena ada anak kita juga ketika ya SRL-nya cukup bagus, tapi ketika dia tidak memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan sebagai prasyarat. Karena ada anak kita itu yang googling itu masih polos banget, Bu. Misalkan pertanyaan-pertanyaan tentang itu tadi ya, bagaimana COVID-19 itu mempengaruhi ya, pergerakan antar manusia, sehingga dia butuh keyword kan, social distancing misalkan, atau physical distancing. Ya, jadi dia ada anak-anak kita yang masih menggunakan keyword itu juga masih terbatas. Karena ini juga hubungannya dengan berapa kosakata yang dia punya atau hal-hal yang lain ya. Karena kalau sudah agak lebih tinggi lagi, dia bisa melakukan penelusuran berdasarkan tipe file misalkan. Oh, dia mau nyari PPT aja. Oh, dia mau nyari PDF aja, misalnya nyari Word aja. Atau nyari bahan kajian riset tertentu yang pernah dilakukan misalkan. Itu kemampuan teknis penting. Yang keempat adalah siap dengan heterogenitas antar teman atau antar peserta. Karena begini, teman-teman kita atau antar peserta itu kan heterogen ya, dia punya sudut pandang yang sendiri-sendiri, punya masing-masing, tergantung pengalaman dari masing-masing mereka, pengetahuan dari masing-masing mereka. Nah itu kita harus siap berdinamika dengan itu. Bahkan ada mungkin peserta yang tingkat keaktifannya itu barangkali belum sesuai dengan harapan kita, karena memang ada keterbatasan tertentu, namanya juga PBL online gitu ya. Sehingga kita harus siap dengan heterogenitas itu. Nah, sehingga sebagai guru kita memahami apa tadi kendala atau dinamika yang muncul juga nanti menjadi persiapan yang cukup untuk kita. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Nah, sebagai guru ini, ya sebagai guru faktor pendukung yang penting untuk kesuksesan PBL online adalah satu, memantik rasa ingin tahu siswa. Ya, jadi rasa ingin tahu itu harus didorong Bapak Ibu, harus ditumbuh kembangkan. Dia tidak bisa berjalan natural, kecuali untuk anak-anak tertentu yang memang dari rumahnya sudah disiapkan betul oleh orang tuanya, senang diskusi, sering bertukar pikiran, berbeda pendapat, menyusun argumentasi, gitu kan. Nah, karena critical thinking itu kan munculnya dari rasa ingin tahu, kenapa sih ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Nah, coba, kenapa? Misalnya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh dimunculkan, kenapa sih kita harus menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa sih kita harus mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik misalkan? Nah, itu kan kita bisa dorong dengan peristiwa-peristiwa yang memang saat ini sedang dihadapi oleh anak. Gitu. Terus yang kedua, menyajikan tantangan yang menarik, kontekstual dan update sesuai dengan realitas. Ya ini PR untuk kita adalah, wah kita harus ngikut yang update sekarang apa nih ya, kira-kira yang bisa disajikan nih agar anak-anak tentunya tetap relevan dengan materi, misalkan kalau kita ingin mengejar materi. Tapi kemarin Bapak Ibu sekalian, Pak Nadiem, Pak Menteri kita itu, Pak Menteri Pendidikan menyampaikan sebenarnya dengan era
online saat ini, era belajar di rumah saat ini, target pengejaran materi itu bukan menjadi satu prioritas gitu. Ini sebenarnya bisa menjadi apa? Ruang untuk kita mengeksplorasi lebih banyak gitu ya terkait dengan penuntasan materi. Jadi jangan sampai kita terbirit-birit atau kejar setoran gitu ya, kayak angkot gitu. Sehingga yang ada anak-anak nggak dapat semua nanti. Gitu. Apalagi UN sekarang sudah ditiadakan, sehingga kita lebih dinamis, lebih fleksibel dari sisi waktu juga lebih. Nah, terus yang ketiga, oleh guru-guru yang harus disiapkan adalah kemampuan coaching, mengarahkan siswa mencapai tujuannya. Ya. Bisa dengan cara menanyakan apa yang dibutuhkan, terus kemudian mereka butuh daya dukung apa sih untuk bisa mencapai tujuan di kelompoknya. Nah, ya, yang ketiga variabelnya adalah daya dukung, Bapak Ibu sekalian. Ini penting ini. Daya dukung ini jangan-jangan ya di saat era seperti ini ya belajar di rumah bukan lagi sifatnya sekunder atau tersier. Jangan-jangan ini jadi primer. Kenapa? Pertama kita butuh koneksi internet. Ya. Berikutnya yang kedua adalah durasi atau aksesibilitas. Durasi aksesibilitas itu apa? Semakin banyak waktu yang kita sediakan untuk anak-anak untuk mengeksplorasi, akan lebih banyak harapannya insight yang mereka dapat. Kelengkapan referensi, berikutnya tools-tools yang sesuai. Nah, itu kira-kira dari faktor pendukung kesuksesan PBL online. Setelah slide ini, kita akan masuk kepada kasus-kasus yang kemarin sudah diberikan kepada teman-teman di grup. Oke, silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan ya, setelah itu kita masuk ke dalam kasus-kasus yang kemarin sudah disampaikan lewat grup kita. Silakan. Ustaz, mau tanya. Halo, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Saya tadi sudah ya? Ya, Bu Ana, silakan. Saya Bu Ana dari SDIT Nurul Fikri Aceh. Baik. Saya mau bertanya, bagaimana menyiasati untuk pelajaran PBL online ini untuk kita kan background anak-anak tuh kan beda, ada yang mampu, ada yang kurang. Jadi tidak semua punya fasilitas yang sama. Terus satu lagi, bagaimana menerapkannya untuk anak kelas rendah? Ya, itu. Wah. Ustaz. Jadi mewakili sebagian besar peserta. Saja, Ustaz. Ya, oke. Satu lagi ya, silakan. Bu Sri, Ustaz. Bu Sri. Ya, Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Saya sambil catat ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi saya kan mendengarkan penjelasan dari Ustadz gitu ya. Mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan yang tadi ya. Saya ingin tanya satu, kira-kira PBL ini cocoknya untuk di kelas berapa? Apalagi kan yang menggunakan online gitu ya. Cocoknya di kelas berapa? Terus kalau misal pun kebetulan saya mengajari kelas 1, bagaimana kalau kita mau mencobanya gitu dengan di kelas 1, dengan metode-metode apa yang kira-kira bisa, kalau online ini kan kelas 1 itu lebih pada bimbingan orang tua ya Ustadz ya, agak susah gitu kalau misalnya itu. Jadi kira-kira bagaimana, apakah PBL ini cocoknya untuk di kelas berapa? Lalu kalaupun kita mau menerapkan, bagaimana supaya lebih mudah ke mereka gitu loh Ustaz. Mengingat mereka itu di rumah bersama orang tua dan tidak semua orang tua itu juga paham. Jadi seperti itu Ustaz. Mungkin kalau yang saya tadi dengarkan kayaknya itu buat untuk SMP atau SMA sudah bisa. Itu saja Ustaz, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Legini ya. Oke, ada dua pertanyaan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah beragam masing-masing kondisi siswa. Ya, ada yang mampu, ada yang kurang mampu.
Oke, pada kondisi normal Bapak Ibu sekalian, pada kondisi normal yang saya sampaikan setelah pandemi ini selesai barangkali ya, sebenarnya pertemuan PBL itu bisa didesain untuk kelas yang offline dan online. Tentu saja karena dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kita harus mendorong anak-anak berpikir lebih tinggi, ya, sehingga ketika di dalam kondisi yang normal, maka pendekatan-pendekatan dengan tatap muka ini tingkat efektivitasnya akan lebih tinggi di PBL ini. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan yang kurang mampu ketika di masa pandemi sekarang ini, gitu ya. Nah, tentu saja siswa-siswa kita beragam ya, sangat heterogen, termasuk juga kemampuan ekonomi mereka, gitu ya. Saya belum tahu juga nih bagaimana dengan sebaran berapa persen yang mampu, bisa dikatakan begitu dari sisi koneksi dan alat-alat, atau berapa persen juga yang dikatakan tidak mampu. Tapi boleh nggak ketika kita di PBL ini dalam rangka untuk membuat mereka lebih terdorong ya engage-nya di dalam PBL ini, kita bisa petakan nih Bapak Ibu terkait dengan yang memiliki daya dukung lebih banyak daripada yang lain. Terutama di sini nih Bapak Ibu. Ya. Di daya dukung ini nih, ya ini menurut saya saat ini ya bukan lagi sekunder atau tersier, bisa jadi primer gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga karena kondisi yang beragam tadi, langkah pertama adalah kita mapping dulu berapa banyak siswa-siswa kita dalam satu kelas itu yang dia bisa menjadi motor. Ini dalam tanda kutip ketika masa pandemi ini ya. Sehingga persentase itulah yang barangkali nanti ada siswa-siswa yang sifatnya ikut gitu ya, atau situasinya menjadi anggota dalam tim itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terus ya ini yang kedua nih mirip nih dengan pertanyaan Bu Sri. Bagaimana dengan kelas rendah gitu ya? Bagaimana dengan kelas rendah? Kelas rendah itu 1, 2, dan 3 ya. Pengalaman ketika saya coba gali ya beberapa experience dari sekolah-sekolah lain atau dari teman-teman yang lain. Barangkali nanti Ibu bisa bantu untuk tambahkan ya. Pembelajaran dengan model berpikir tingkat tinggi atau menggunakan tools yang cukup lengkap ini idealnya sebenarnya bisa dilakukan mulai dari kelas 4, Bu. Ya, tapi kelas 3, 2, 1 barangkali nanti akan bisa kita sama-sama rumuskan untuk bagaimana sih dengan target yang lebih sederhana ya, atau menggunakan tools yang lebih sederhana pula. Nah, ini challenge untuk kita nih. Itu ya. Dari mulai kelas 4, 5, 6 terus berikutnya SMP, SMA dan mahasiswa ya, itu sedianya bisa lebih, saya katakan ya, bisa lebih efektif ketika kita akan lakukan PBL online di kelas-kelas mereka. Nah, oke. Kalau kelas-kelas rendah bagaimana? Nah, ini kita tantangannya ada 2. Tantangan pemilihan case atau isunya, ya. Yang kedua adalah tantangan penggunaan teknologi yang mudah untuk mereka. Saya mulai dari teknologinya dulu ya. Dengan pengalaman di masing-masing siswa yang tentunya berbeda-beda, teman-teman yang ada di Aceh, dengan teman-teman yang ada di Depok, dengan teman-teman yang ada di Bekasi, ada di Cikarang ya, di peserta yang hadir di hari ini dan teman-teman yang lain. Tentu saja kondisi kelas yang ditangani, yang dihadapi saat ini berbeda-beda, termasuk seberapa dekat interaksi anak-anak kita dengan teknologi. Ya, bisa saja, misalkan, yang paling basic apa sih yang selama ini anak-anak kita bisa akrab dengan itu, misalkan. Oh, lewat WhatsApp group, Ustaz. Nah, bisa jadi WhatsApp group itu bisa jadi media, ya. Tapi lagi-lagi itu tadi ya, seberapa jauh kedekatan mereka dengan teknologi dan daya dukungnya. Ya. Oh, kalau lewat WhatsApp group bagaimana, Ustaz? Nah, jadi sintak-sintaknya nanti kita bisa create, bisa menjadi lebih sederhana. Ini dari pendekatan yang kedua, toolsnya. Kalau dari pendekatan yang pertama, isunya, ya, dari isunya bisa jadi dari hal-hal yang lebih rendah atau lebih minimalis. Misalkan gini,
Misalkan gini, Saya lupa. kalau di rumah, Laporan mereka kan lupa nih. sekarang ada di rumah nih anak-anak kita nih, kelas 1, Udah 2, lupa dan lagi. 3. Ya. Pertanyaan belum. Aduh. Kira-kira kasus atau masalah apa sih yang sering mereka hadapi di rumah? Ya. Nah, itu tuh jadi apa? Jadi tantangan untuk kita tuh menyelaraskan challenge pertanyaan-pertanyaan tapi dengan keseharian yang mereka hadapi, gitu ya. Misalkan problem yang sering dihadapi ketika di rumah oleh anak-anak kita kelas 1, 2, 3 itu adalah program mengatur waktu misalkan. Problem mengatur waktu itu bisa jadi diskusi yang menarik loh. Gimana sih agar mereka bisa terlibat ya. Atau yang kedua, misalnya saya kasih contoh ya, tapi contoh saya bisa dipakai atau teman-teman mungkin punya ide-ide lain dipersilakan karena teman-teman yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Memorina cerita. Kedengaran? Boleh sharing nggak nih pas bawahnya? Oh ya, ini dari teman-teman kelas bawah ya. Sebentar, 1 menit saya tambahkan sebentar. Habis ini Ustadz Tender bisa masuk ya. Oke, baik. Tantangan ketika di rumah oleh orang tua itu bagaimana agar anak-anak kita itu dia tetap diapresiasi ketika dia menjalankan kegiatan atau aktivitas hariannya. Nah, ini bisa disusun Nah, ini bisa kolaborasi dengan orang tua. Misal, ada reward. Teman-teman biasanya sering pakai kalau di kelas ya, ada bintang. Ya, kamu sudah bantu membereskan tempat tidur, dapat bintang, misalkan. Ini dengan orang tua. Nah, tinggal dirancang nanti di versi problem based learning-nya, isu utamanya adalah tertib dan disiplin dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Karena contoh-contoh ini nggak bisa dipakai oleh semua saya yakin, karena tergantung itu tadi beberapa pertimbangan-pertimbangannya yang dihadapi dan tantangan yang berbeda-beda oleh anak-anak kita. Silakan teman-teman yang ingin masuk tadi hindar ya, silakan. Jadi sedangkan suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Teman-teman yang lain mohon bisa dibantu mute dulu nggak apa-apa ya, agar kita bisa. Oke. Baik, Ustaz. Semprotin dulu tapi ya. Kita kan ngajukan bahwa buka suara ya? Suara kedengaran ya? Harapan aduh ya. Harapan Pak. Halo teman-teman yang lain yang masih minta tolong dibantu agar bisa mute sementara, nanti kita bisa nyalakan. Karena saya bukan host di sini. Baik, Ustaz. Jadi suara ada satu ya, suara jelas ya. Oke, siap. Yang buat ngepel. Karbol. Iya, tentunya sedikit sharing kan istri Ana ngajar di kelas 2. Untuk terkait dengan kegiatan PBL yang mungkin bisa dilakukan, kita memang harus membagi dengan Tapi belum ada kabar perpanjangan ini. Kita pantau gitu. Artinya mungkin sekitar 2-3 orang gitu, Ustaz. Saya dengar sih mana buat ini. Masuknya Ada Jakarta apa? Terus aja lah kita bilang Ada lain. Orang lebaran tanggal 24. Belum di mute. Ini masih banyak yang belum di mute soalnya, jadi suaranya feedback. Firman ada di ruangan ini? Sudah. Baik, adapun untuk tugas yang diberikan, kita memang mengacu kepada tematik ya. Daerah, ini PSBB-nya hari ini baru mulai. DKI kan ini hari ketiga. Depok, Tangerang sekarang baru mulai dia. Udah hari lagi. Iya. Nggak bareng, nggak serempak. Saatnya Bu, paling banyak. Tiap berbatasan aja. Yang di Depok. Juga jamanan polisi. Yang nggak pakai masker. Sekarang baik lah ya polisinya ngasih masker. Polisi saya nggak punya duit. Jadi anak-anak gitu. Makin juga jadi. Mending apa?
Tapi kapan itu? Yang orang di ini ditusuk sama obeng. Lagi kenapa? Oke, langsung aja Ustadz Hendar. Oke, Ustaz, baik. Pengalaman kan istri anak kan ngajar di kelas bawah. Ya. Untuk PBL itu memang kita bisa kaitkan dan korelasikan per tema atau per subtema. Artinya temanya tadi yang Antum katakan mungkin tentang keluargaku atau keseharianku. Cakep. Nah, itu bisa kita korelasikan dengan bagaimana kita membuat sebuah case dengan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai implementasi dari yang sudah pelajari di dalam rumah gitu kan. Ya, seperti membersihkan tempat tidur, membantu orang tua masak dan sebagainya gitu. Nah, nanti dari setiap teknis itu kita buat kelompok-kelompok kecil, misal 2 anak, 3 anak, nanti kita akan lihat kegiatan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan setiap problem-problem yang terdapat di rumahnya gitu, Ustaz. Ya, sebagai contoh gini, sebagai contoh, kalau kita mau berangkat sekolah itu kan nggak masalah dong, kita bangun tidur mau mandi dulu baru makan dulu, atau mau makan dulu baru mandi dulu kan nggak masalah. Yep. Nah, nanti yang memilih makan dulu baru mandi dulu alasannya kenapa? Yang memilih makan baru mandi alasannya kenapa? Nanti itu kita akan lihat pendapat mereka masing-masing itu kenapa gitu. Okay. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah case tuh kalau untuk kelas bawah seperti itu. Jadi merangsang anak-anak itu untuk bagaimana mereka bisa berpendapat. Saya mandi dulu karena badannya bau. Saya sarapan dulu karena saya lapar dan bla bla seperti itu. Artinya penilaiannya sih lebih ke bagaimana mereka itu berpendapat, bukan ke benar atau salah. Itu yang pengalaman kami lakukan di SD seperti itu. Menarik tuh. Ustaz Dedi. Cukup, artinya, oke, terima kasih banyak Ustaz. Ya, terima kasih kembali. Baik, nah itu salah satu referensi tadi dari Ustadz Hendar. Terima kasih banyak Ustadz Hendar. Iya, termasuk mengurutkan aktivitas di pagi hari. Nah, itu bagus tuh. Mau makan dulu atau mandi dulu. Nah, berikutnya yang kedua kita trigger. Kenapa mandi dulu? Kenapa makan dulu? Kan gitu ya. Diajak di situ anak-anak untuk melakukan pendapat gitu ya, memberikan pendapat dan sekaligus juga membentuk perilaku mereka ya. Di alam bawah sadar kita install itu kebiasaan-kebiasaan yang baik di pagi hari. Baik. Saya masuk ke slide berikutnya ya Bapak Ibu ya, karena nanti harapannya kita bisa simulasikan. Nah, itu ya. Berikutnya setelah faktor pendukung kesuksesan PBL online nanti kita cek, kita inventarisir, berikutnya kita telaah sebelum kita jalan. Makanya ini menjadi penting ini untuk menjadi critical point kalau menurut saya. Di hal-hal apa nih yang kira-kira siswa ini sepertinya dia bisa menghandle, ini bisa jadi ketua kelompok, ini dia punya literatur lebih banyak, diajarkan juga anak-anak untuk perbaiki di situ. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita sajikan ya. Jadi yang pendidikan tadi sudah kita sharekan, ini terkait dengan sosial budaya ya. Gambarnya saya di sini nih sosial budaya. Oke, bentar. Di sini ada, ini. Ini contoh yang agama, ya, contoh yang agama. Berdasarkan surat edaran Menteri Agama ini, saat bulan Ramadan terkait dengan kebijakan poin nomor 11 ya. Kebijakan poin nomor 11, apa yang perlu disiapkan untuk agar warga masyarakat bisa, saya munculin ya presenter review-nya. Oke, baik. Nah, ini yang agama, yang tadi kan pendidikan. Di dalam kita mengkonstruk pertanyaan ini juga menjadi salah satu komponen yang penting yang tidak bisa dipisahkan juga. Kemarin ini infografis dari Detikcom ya, berdasarkan dari surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 ya. Ada 11 kebijakan di situ ya. Ini kita konstruk nih agama.
bagaimana analisis Anda terkait kebijakan poin nomor 11? Ya, saya kotak merah di situ, dan hal apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bikin kebijakan ini turunannya apa? Ya, gitu ya. Terus kaitkan juga dengan ekses bagaimana sebaiknya pengendalian mudik dilakukan. Gitu. Sehingga harapannya pertanyaan ini bisa men-trigger ya peserta untuk berpikir dengan berbagai pendekatan, gitu ya. Dengan berbagai pendekatan.